udah banyak belum yang melek akan pentingnya pertanian dan masalah pangan ini? Ini kembali lagi kepada kesadaran kita. Kenapa? Kita selama ini dimanjakan dengan hidup yang computerized. Tapi bukan berarti mereka tidak punya pemikiran terhadap negara ini. Tidak. Tidak. Mereka pasti punya pemikiran terhadap negara ini. Bagaimana kehidupan ke depan. Ya, apakah dengan menggunakan komputer itu bisa hidup ke depan? Bisa. Cuman medianya apa? Nah, seperti pertanian. Ya, pertanian ini konsepnya ya pertanian modern ini ya menggunakan media kita gunakan sebagai wadah untuk bagaimana meningkatkan productivity. Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Langsung aja aku mengajak kalian semua untuk membahas mengenai target Prabowo menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia bersama dengan pengamat dan dosen pertanian Syarif Raffinda. Selamat siang Pak Raffinda, Bang Raffinda, sorry. Gimana kabarnya Bang? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bang ini kita langsung aja deh bahas 4 tahun itu apakah realistis dan mampu seperti apa yang udah dikatakan oleh presiden kita saat ini Prabowo untuk memproses itu semua, Pak? Jadi begini ya, Indonesia ini kan merupakan negara yang besar, ya, dan memiliki sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun kapitalisasi modal yang cukup besar. 4 tahun untuk menjadikan Indonesia lumbung padi itu bukan merupakan suatu yang mustahil. Itu sah-sah saja. Kenapa? Kita punya land ataupun tempat bercocok tanamnya yang mencukupin, yang cukup banyak. Kemudian kita juga mempunyai sumber daya manusia yang cukup banyak juga di Indonesia ini. Kenapa? Dasarnya negara Indonesia ini adalah negara agraris. Jadi pertanian itu merupakan suatu yang biasa-biasa saja di Indonesia. Kenapa hal ini bisa kita katakan begitu? Karena apa? Kita ini memang dibesarkan dalam situasi kondisi yang artinya yang mencukupi untuk mengelola pangan di Indonesia. Jadi kalau 4 tahun itu ya saya rasa sih sesuatu yang nggak mustahil lah. Pasti akan bisa kita laksanakan itu. Oke. Ya. Dan Pak ini untuk mencapai hal ini berkaitan pastinya tentang hal ini, Mentan itu kan bersiap untuk mengubah pertanian tradisional menjadi pertanian modern dalam rangka untuk menekan biaya produksi dan juga meningkatkan produktivitas. Nah, kira-kira ini sasarannya sesuaikah Pak atau ada yang kurang tepat? Kalau kita berbicara masalah pertanian, itu ada masalah pertanian konvensional dan ada modern. Dulu kita bicaranya masalah konvensional, menggunakan cangkul dan lain sebagainya. Impact-nya apa? Output-nya kecil. Output-nya kecil, harga pokoknya menjadi tinggi. Nah, dengan modernisasinya dunia, kita mau nggak mau harus ikut serta dalam perencanaan yang modern. Menggunakan apa? Machinery. Menggunakan apa? Kita menggunakan alat-alat yang dapat menunjang produktivitasnya menjadi tinggi. Nah, kalau produktivitasnya tinggi, impact-nya apa? Cost-nya menjadi rendah. Itu secara teori ekonominya. Nah, jadi ya kita harus yakin bahwa dengan modernisasi ini, dengan menggunakan mekanisasi ini bisa kita lakukan. Pak, kalau secara singkat, sekarang ini kita kondisi pertaniannya tadi kan kita dari tradisional mau diubah ke modern. Kalau kita sekarang ini lagi ada di posisi yang mana nih Pak? Di tengah-tengah. Oh, masih di tengah-tengah. Masih tengah-tengah. Oke, berarti ini cukup sesuai lah ya dengan. Cukup sesuai. Nah Pak, kalau tadi kita berbicara tentang SDM dan produktivitas, kalau bicara soal lahannya gimana nih Pak? Ini lahan Jawa ini kan ada banyak yang diintensifikasi untuk lumbung pangan. Ini apakah sudah sesuai atau ternyata lahan Jawa ini udah tidak bisa lagi ditargetkan? Oke. Jadi kalau bicara kita masalah lahan, di sini ada 2 permasalahannya, intensifikasi, ekstensifikasi. Jadi kalau Jawa itu intensifikasi, artinya apa? Lahan nggak bisa diluasin lagi, malah makin mengecil. Tapi apa yang kita lakukan? Mekanisasinya, itulah intensifikasi. Nah, lahan yang bisa dikembangkan di mana? Di luar Pulau Jawa. Let's say contoh di mana? Kalimantan, Papua yang sekarang lagi
kita buat pencetakan sawah di Papua, itu sesuatu lahan yang kita rubah menjadi lumbung pangan. Itu sudah sangat sesuai. Kenapa? Itu lahan yang selama ini tidak kita budidayakan dengan sebaik-baiknya. Ada kesempatan kita sekarang ini untuk membudidayakan, membuka lahan tersebut menjadi lumbung pangan. Itu suatu strategi yang saya rasa ini sangat jitu sekali lah. Pemerintah sangat jitu sekali dan melirik bahwa lahan yang tidak bermanfaat selama ini kita manfaatkan dengan baik. Oke, berarti yang tadi sudah Abang sebutkan itu antara Papua atau seperti yang di Kalimantan itu berarti udah cukupkah untuk lumbung pangan yang ditargetkan atau ternyata masih banyak lagi provinsi-provinsi yang lainnya? Berlebih malah. Oh, berlebih. Kalau ini kita buka benar-benaran ya, berlebih malah. Kita menjadi lumbung pangan dunia malah. Oke. Tapi Pak, kalau emang udah berlebih dan bahkan itu bagus, kira-kira yang diwaspadai, yang harus menjadi warning buat kita nih apa? Jadi gini, ke depan saya pernah mendengar satu pembicaraan dari Pak Gatot Nurmantio pada tahun 2015. Waktu itu saya menjadi salah satu manajemen di Salim Group, bahwa beliau menyampaikan bahwa tahun 2030-an ke atas yang menjadi krisis dunia ini adalah pangan. Ya, yang menjadi krisis dunia ini adalah pangan. Jadi Indonesia bila ingin menuju 2045 itu Indonesia emas, ya kita perang di pangan. Nggak ada perang yang lain, perang di pangan. Kalau dulu kita bicara perangnya di media ya. Nah, sekarang kita perangnya di pangan. Siapa yang menguasai pangan lebih banyak, lebih mencukupin, itulah yang akan menang. Saat ini. Gitulah untuk ke depannya. Jadi proxy war-nya itu ada di pangan. Gitu. Kalau dilihat dari sekarang nih Pak, 2024 ini Indonesia di posisi yang kira-kira udah di bawah dan harus buru-buru. Kalau ini kan 4 tahun ini kan yang ditargetkan ya Pak. Mungkinkah kalau bisa misalnya kita dibandingkan dengan negara lain, kita tuh udah terbelakang banget gitu Pak masalah pangan? Terbelakang tidak, tapi kita kalah dengan Vietnam. Kalah dengan Thailand, kalah dengan negara-negara agraris lainnya yang dia mengelola itu dengan intensifikasi. Nah, tapi bisa kita menjadi besar, bisa asal kita mau. Asal kita mau. Kenapa? Kita cukup kok, sumber daya manusia kita cukup, pemikir kita cukup, kapital kita juga cukup. Nah, Pak, ini cetak sawah 1 juta hektar yang dilakukan di Papua ini, itu apakah nantinya akan berdampak baik? Dan karena tuh di sana banyak warga yang mengeluhkan. Nah, ini masalah menurut Bang Raffi sendiri gimana? Dan mungkin Pak, Bang, boleh diceritain dulu cetak sawah 1 juta hektar, maksudnya itu apa secara singkat aja nih? Oke, jadi cetak sawah itu kita membuat sawah secara mekanis, ya, sebanyak 1 juta hektar, gitu ya. Jadi ini ada permasalahan di lapangan, pasti ada. Pro dan kontra tuh pasti ada. Pasti banyak yang tidak menginginkan negara Indonesia ini maju. Pasti banyak negara luar maupun internal kita sendiri. Internal kita ini pun banyak. Ya. Jadi macam mana kita menanggulanginya? Ya ini harus istilahnya kalau kita nih harus digas. Nggak bisa nggak. Harus digas, harus dilakukan. Ya perkara nanti ada permasalahan sosial, ada yang menolak, ada yang itu sah-sah saja. Yang paling penting kita menjalankan ini dengan ya nggak bisa kita tunda-tunda. Kenapa? Ke depan masyarakat dunia akan bertambah jumlahnya, termasuk Indonesia sendiri. Nah, jadi kebutuhan pangan itu pasti meningkat. Nah, pasti meningkat, sourcesnya dari mana? Apa kita import terus? Import kan devisa negara yang tergerus. Nah, dengan adanya kita punya pendapatan sendiri atau produksi sendiri, nah malah kita nanti yang akan mengekspor. Nah, kuasain pangan, maka kuasainlah dunia. Itulah dia simpelnya. Nah Pak, ini masih berkaitan dengan masyarakat yang ada di Papua. Aku juga sempat baca nih Pak, ternyata itu pun kurang baik. Ada beberapa instansi atau mungkin organisasi gitu ya yang kurang setuju karena merasa bahwa Papua itu malah bukannya dimanfaatkan, diberdayakan, tapi malah dikorbankan. Mungkin nggak Pak ada yang salah tentang hal itu mungkin, atau nggak kira-kira kita harus menghadapi perkataan seperti itu tuh seperti apa sih Pak? Ya jadi mungkin gini, kalau kita bicara dikorbankan saya rasa enggak lah. Enggak lah, bukan dikorbankan. Ini untuk Indonesia ke depannya. Indonesia ke depan harus ada yang
bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya sah-sah saja ada pro dan kontra dalam pembangunan ini, sah-sah saja, tapi pemerintah harus tegas, ya, tegas menyikapinya bahwa ada konflik, ya pasti ada lah, konflik itu pasti ada, cuman masalah besar kecilnya itu kan tergantung nanti dari pemerintah sendiri. Yang paling penting konfliknya tidak sampai memecah negara Indonesia ini, kan gitu kan, itu yang paling penting. Nah kalau permasalahan-permasalahan yang di Papua itu ya saya rasa sih dengan beberapa investor besar yang masuk, ya kebetulan saya juga pernah di John Lin, saya tahu bagaimana. Nah itu saya rasa bukan suatu hal yang mustahil lah, itu bisa terjadi lah, bisa menjadi sumber-sumber lumbung pangan kita, gitu loh. Sekarang kita mau evaluasi mungkin Pak. Untuk food estate saat ini apakah itu sudah sesuai dengan harapan ataukah ada balik lagi ke evaluasi kira-kira apa yang kurangkah dan apa yang mesti diperbaiki? Food estate tujuannya apa? Ya food estate itu ini kita harus tahu dulu, paham dulu. Food estate itu apa? Untuk cadangan sebenarnya. Ya kalau saya tangkap sih untuk cadangan. Implementasinya bagaimana? Ini yang perlu kita evaluasi. Jadi digongkan oleh kepala negara bahwa kita akan membangun food estate. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk productivity daripada pangan kita. Cuman pada saat pelaksanaan, pada saat implementasi, pengawasannya bagaimana? Itu jadi poin. Ya, siapa yang mengawasin? Kemudian hasilnya itu apa? Targetnya apa? SOP-nya bagaimana dan segala macam. Nah, ini yang mengawasinya itulah yang perlu kita tingkatkan lagi. Jadi bagaimana caranya supaya food estate ini kita buka food estate 200.000. Kenyataan yang terjadi berapa? 40.000. Ya kalau kita biasa di dalam swasta ya, swasta itu kalau 100.000 kita buka itu mestinya 120.000 target kita, bukan 100.000-nya. Yaitu target 100.000 kita bisa capai 120.000. Itu merupakan satu dinamikanya. Nah ini ada proses evaluasi di level dalam artian saya nggak paham banget tentang birokrasi, tapi secara manajerial atau secara manajemen ada yang perlu kita evaluasi dari tingkat supervisinya itu, Mbak. Nah Pak, kalau saat ini Mentan menargetkan anak muda nih, termasuk saya ya pastinya, itu untuk berkecimpung di dunia pertanian dengan mendapat pendapatan tinggi bahkan 10-30 juta per bulan. Nah menurut saya sih bagus ya programnya, karena saya yang merasa untung gitu. Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Dan mungkinkah Pak 10-30 juta per bulan? Ya industri pertanian ini luas. Ya industri pertanian luas, tidak hanya bercocok tanam, tapi supporting terhadap industri pertanian itu juga penting. Contoh nih, ya saya sampaikan, composting, kompos yang dari sampah kita buat, itu bisa menghasilkan produksi atau bisa menghasilkan duit, ya 15-20 juta itu sesuatu yang gampang, cukup dikerjakan di rumah saja, Nah, dengan adanya modernisasi, mekanisasi, traktor dan segala macam, kalau kita bicara sekali panen itu ya padi itu lebih kurang 8 ton lah, kita anggaplah 8 ton. Kalau misalnya 1 ton aja harganya lebih kurang berapa sekarang padi atau beras 10 ribu lah kita anggap. Kita udah tahu berapa duitnya, berapa HPP-nya segala macam. Dengan mekanisasi HPP kan menjadi rendah. Jadi ada margin situ, ada cukup besar marginnya malah. Saya rasa ya sah-sah saja. Jadi pertanian ini kalau saya tangkap dari dulu itu banyak ritmenya. Jadi turun naik. Kita nggak fokus pada pertanian yang konsisten. Artinya yang konsisten itu ya pertanian kita berdayakan benar-benar. Kenapa? Kita negara agraris kok. Dari awalnya kita dibentuk negara agraris. Kita nggak bisa bicara bahwa negara ini begini, enggak, ini negara agraris. Jadi memang latar belakang kita adalah petani dan nelayan. Nenek moyangku seorang pelaut, itu kan salah satunya kan. Benar. Nah itu, dan kita juga ya petani gitu loh. Jadi ya ini suatu yang ya begitulah gitu loh.
wajar saja gitu loh. Tapi kalau dilihat sekarang nih, kalau yang menurut pemandangan Bapak terhadap anak muda sekarang, kira-kira mereka yang mau berkecimpung di dunia pertanian, apalagi kan sekarang kita Gen Z, terutama Gen Alpha pun itu kayaknya maunya jadinya bisnismen semua gitu, dan itu yang untuk menuju ke pertanian itu kayaknya aku melihatnya sih sedikit gitu ya Pak ya. Mungkinkah target 10-30 juta ini hanya untuk menggiurkan mereka? Dan juga kalau Bapak lihat nih sekarang, kira-kira anak muda nih gimana sih caranya supaya mereka ada keinginan buat, soalnya kayak kalau kita lihat, kalau kita dengar ya kayak jadi petani atau jadi nelayan gitu ya Pak ya, itu kayak old school banget nih, dulu banget, bukan zaman now banget gitu kan. Kalau menurut Abang sendiri gimana? Jadi gini ya, pertanian dahulu itu pertanian konvensional. Artinya kita nggak perlu pendidikan tinggi, cukup bisa baca aja kita sudah bisa bertani, gitu ya. Nah, tapi pertanian sekarang ini adalah kita nggak bisa lagi bicara masalah cangkul mencangkul, tidak, bagaimana memainkan mesin, ya kan? Bagaimana kita mengelola mesin yang kita kerjakan, karena udah bicaranya bukan cangkul lagi kita, udah traktor, udah mekanisasi, udah. Nah, jadi anak-anak muda yang pingin berkecimpung di pertanian ini saya rasa banyak, cuman kesempatannya yang belum ada. Kenapa? Pendapatan yang tadi disampaikan 20-30 itu worth it nggak? Wah, sangat worth it kalau memang dikerjakan secara mekanisasi. Benar, itu bisa meningkat gitu loh, bisa meningkat. Jadi kalau kita berkecimpung, anak-anak sekarang ini kena pengaruh, ya itu kan pengaruh zaman kan, itu nggak bisa kita hindarin ya, tetap berjalan. Bagaimanapun istilahnya dunia ini ya mengikutin peradabannya gitu. Mereka mengelola mungkin dengan tidak lagi menggunakan tulisan, udah menggunakan media ya, bagaimana cara mengadop pemupukan yang benar lewat dunia, dari Google mereka adopsi segala macam ya. Jadi itu yang kita arahkan sebenarnya. Itu yang kita arahkan. Nah, kalau Abang sendiri nih sebagai dosen, sebagai pengajar, melihat anak-anak muda atau mungkin yang diajar begitu ya, udah banyak belum yang melek akan pentingnya pertanian dan masalah pangan ini? Ini kembali lagi kepada kesadaran kita. Kenapa? Kita selama ini dimanjakan dengan hidup yang computerized. Tapi bukan berarti mereka tidak punya pemikiran terhadap negara ini. Tidak. Mereka pasti punya pemikiran terhadap negara ini. Bagaimana kehidupan ke depan, ya? Apakah dengan menggunakan komputer itu bisa hidup ke depan? Bisa. Cuman medianya apa? Nah, seperti pertanian ya, pertanian ini konsepnya ya, pertanian modern ini ya menggunakan media, kita gunakan sebagai wadah untuk bagaimana meningkatkan productivity. Jadi lebih ke arah sana. Anak-anak muda sekarang ini lebih cerdas dibanding dengan kita dulu gitu, lebih cerdas, ini kita akuin. Tapi istilahnya dashboardnya itu berbeda, itu aja, dashboardnya berbeda, pandangannya itu berbeda. Tapi tujuannya tetap bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan kita untuk sumber pangan. Pasti mereka berpikir, yang muda-mudi pasti berpikir. Mereka berpikir. Aku setuju sih Bang, kalau anak-anak sekarang nih, termasuk aku, kayaknya kita tuh lebih gampang untuk mengatakan suatu hal lebih kritis. Kritis itu kelihatan banget. Tapi kira-kira gimana sih caranya supaya bikin mereka ini yang belum tahu dan masih menutup mata mungkin ya dengan masalah pangan ini itu gimana cara baiting mereka gitu, clickbaitnya tuh apa sih Pak, biar mereka tuh mau belajar dan aware terhadap pangan Indonesia ini? Campaign itu salah satu. Ya, campaign itu jelas. Campaign itu bahwa kita ada di situ, kita melihat, kita melaksanakan, dan kita merasakan. Itu yang paling penting. Itu nyangkut tuh langsung di pemikiran. Itu salah satu alternatif. Yang kedua, bahwa kita harus membuat satu statement, pemerintah harus membuat satu statement arah kita kemana. Kita mau menjadi negara swasembada pangan dunia. Jadi bukan hanya Asia Tenggara, dunia. Bisa sekali. Nah, pesertanya siapa? Ya, kalau generasi macam saya kan udah
udah istilahnya udah sunset, cuman bisa menyumbangkan pemikiran. Nah, Gen Z inilah pelaksananya yang jauh lebih cerdas, lebih berpikiran maju, lebih berkonsep kritis, mendapatkan satu inputan ataupun hasil yang cukup qualified. Karena banyak faktor-faktor yang dia perhitungkan. Dapatnya dari mana? Dari eksternal. Jadi itu, Mbak. Oke. Nah, Pak, aku mau mundur sedikit ke pertanyaan kita yang awal tadi, masalah kita mau revolusi dari pertanian yang tradisional ke yang modern. Itu mungkin kita akan lebih produktif, tapi kalau dengan SDM yang ada itu gimana Pak kalau misalnya, karena kan sebenarnya itu yang ditakutin banyak orang sekarang, walaupun ya kita mau nggak mau harus berdampingan dengan teknologi yang semakin maju. Tapi kalau misalkan orang-orang yang kayak di desa-desa mungkin yang punya pengetahuannya tadi, maksudnya kayak mereka tuh nggak punya ilmu yang setinggi orang-orang di kota begitu ya, tapi mereka ya itu jadi punyanya SDM itu hanya punya bisanya kerja kasar aja gitu. Berarti itu kan bisa, kalau misalkan dipikirin berarti apakah nanti mereka akan terus-terusan di situ, ataukah mungkin adakah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengedukasi mereka dan mensosialisasikan mereka, itu bagaimana? Jadi gini, konsep tuh sebenarnya kalau saya tangkap nih ya, salah besar. Salah besarnya bagaimana? Saya punya mahasiswa, itu bapaknya petani. Tapi bapaknya petani ini menyekolahkan anaknya untuk menjadi sarjana. Ada perubahan pemikiran di situ. Ada perubahan pemikiran dari orang tuanya menyekolahkan anaknya, tujuannya supaya apa? Supaya lahan dia yang 1 hektar, contoh lah ya, supaya lahan dia 1 hektar itu bagaimana bisa menghasilkan menjadi seperti lahan 4 hektar. Itu maksud daripada orang tuanya, makanya disekolahkanlah ke sekolah pertanian. Ya kan gitu kan. Jadi kalau kita bicara dari desa segala macam, pemikiran mereka juga akan lebih maju. Kenapa? Udah terbuka semua. Udah terbuka, informasi itu udah terbuka, baik dari TV, media, dan segala macam, udah terbuka. Jadi keterbelakangan itu, ya kalau di Indonesia ini mungkin berapa wilayah atau berapa daerah saja yang terkebelakang itu, sekian persen saja dari total wilayah Indonesia. Ada yang terbelakang? Ada, masih ada yang pedalaman yang belum ada listrik segala macam. Tapi seiring dengan pemerintahan kita yang punya tujuan seperti kemarin saya di TV One to hilirisasi, ya itu kan pemikiran-pemikiran yang cukup baik gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan nanti itu ya industri pertanian dari desa ini udah berpikirannya udah beda. Udah konsepnya udah beda. Udah beda. Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Secara singkat saja, kira-kira untuk target 4 tahun ini pemerintah kita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia, adakah yang seharusnya diwaspadai atau semuanya akan berjalan dengan aman? Kalau pemikiran saya berjalan dengan aman. Berjalan dengan aman. Amin ya. Ya, berjalan dengan aman. Akan terus berjalan dengan aman dan juga goalsnya pemerintah, dan pasti aku juga percaya nih teman-teman semuanya dan juga Bang Rafinda, pasti semua yang sudah ditargetkan oleh pemerintah kita itu semoga balik lagi ke kita semua, maksudnya ke masyarakat kan, karena ya balik lagi gitu pemerintah, aku yakin banget pemerintah pasti pikir panjang juga untuk menargetkan ini, menargetkan itu, punya target-target yang lainnya. Sebelumnya terima kasih Bang Rafinda untuk diskusi kita, cukup insightful ya, pastinya juga insightful. Jadi buat teman-teman yang punya pandangan sebelah mata terhadap lumbung pangan ataupun terhadap pertanian, capcus langsung aja belajar lagi cari pertanian. Siapa tahu nanti gajinya udah 10 sampai 30 juta ya. Jadi nggak ketinggalan sama teman-teman yang lainnya. Memungkinkan banget. Semoga dalam waktu dekat ini. Oke teman-teman, itu dia tadi sedikit pembahasan tentang pertanian dan juga lumbung pangan dunia. Dan kalau teman-teman masih mau lagi, mungkin masih mau lebih dalam lagi atau mau ada pertanyaan tambahan, mungkin boleh taruh di kolom komentar dan kita nanti akan bahas diskusi selanjutnya. Sampai sini aja teman-teman, see you di next episode, bye. Terima kasih.